menyelesaikan suatu masalah menggunakan metode simplex. Metode simplex merupakan sebuah metode lanjutan dari metode grafik. Metode grafik tidak dapat menyelesaikan persoalan manajemen yang memiliki variabel keputusan yang cukup besar, sehingga diperlukan metode simplex. Sebelum kita melanjutkan permasalahannya, kita harus mengetahui alur metode simplex. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi tujuan dan kendala, formulasi modal matematika, mengubah dalam bentuk standar dan atau baku, memasukkan ke tabel simplex, mencari kolom pivot, mencari baris pivot, mencari angka pivot, melakukan perubahan pada baris pivot, melakukan perubahan pada baris lain. Kemudian kita harus memperhatikan nilai Z-nya. Jika nilai Z telah bernilai positif, maka proses selesai. Namun, jika nilai Z masih ada yang bernilai negatif, maka kita harus mengulangi proses dari mencari kolom pivot hingga nilai Z tersebut bernilai positif, kemudian solusi optimal, dan selesai. Ini adalah contoh soal yang akan kita bahas. Penyelesaiannya, dari soal atau yang telah diketahui, kita telah sampai pada tahap formulasi model matematika. Selanjutnya, yang harus kita lakukan adalah mengubah dalam bentuk standar atau baku. Ini adalah perubahan bentuk yang kita dapat dari soal yang ada di sebelumnya. Kemudian, masukkan setiap koefisien variabel dalam tabel simplex. NK adalah nilai kanan. NK itu berada pada sisi kanan suatu persamaan. Bisa dibilang dia adalah hasil dari satu persamaan. Kemudian kita mencari kolom pivot. Kolom pivot itu dapat dilihat dari baris Z. Kita harus melihat nilai terkecil atau angka negatif Z yang terbesar pada suatu tabel. Dan pada tabel yang kita punyai, nilai Z yang terkecil adalah nilai 9 dan berada pada kolom X2, sehingga kolom X2 adalah kolom pivot. Selanjutnya mencari baris pivot. Baris pivot diketahui dari nilai indeks atau rasio yang terkecil. Nilai rasio didapat dari NK per kolom pivot. Dari tabel yang telah kita punya ini, rasio yang terkecil itu berada pada S2, yaitu nilai dengan rasio 1, sehingga baris pivot berada pada S2. Selanjutnya mencari angka pivot. Angka pivot diperoleh dari perpotongan antara kolom pivot dan baris pivot. Jadi, angka pivot yang diperoleh adalah angka 3. Selanjutnya melakukan perubahan pada baris pivot. Karena angka pivot berada pada kolom 2, maka baris S2 kita ubah namanya menjadi X2. Dan nilai-nilai pada baris S2 kita ubah pula dengan cara membagi nilai baris dengan angka pivot. Dan didapat seperti pada tabel ini. Selanjutnya, mengubah seluruh baris lain. Untuk mengubah baris lain, kita bisa menggunakan cara baris baru itu didapat dari baris lama dikurang angka pivot X nilai baru baris pivot. Ini adalah baris Z yang baru. Ini didapat dari hasil pengurangan baris Z yang lama dengan angka pivot X nilai baru baris pivot yang dikalikan dengan negatif 9. Kenapa dikali negatif 9? Karena setiap kolom pivot harus bernilai 0, sehingga kita harus menciptakan nilai 0 itu dengan cara mengalihkan baris pivot dengan negatif 9 agar nilai Z pada kolom X2 itu bernilai 0. Sama dengan cara yang sebelumnya, ini
adalah baris S1 yang baru dengan memperhatikan kolom pivot yang harus bernilai 0. Dan ini adalah baris S3 yang baru dan dengan memperhatikan bahwa nilai kolom X2 harus bernilai 0 selain X2 yang berada pada baris pivot. Selanjutnya, perhatikan apakah baris Z masih terdapat nilai negatif. Dari tabel iterasi pertama, diketahui bahwa pada baris Z masih terdapat nilai negatif, yaitu pada kolom X1 yang bernilai negatif 2. Oleh karena itu, maka yang perlu kita lakukan adalah mengulang dengan memulainya dari mencari kolom pivot untuk iterasi yang kedua. Karena diketahui nilai Z terkecilnya adalah negatif 2 dan berada pada kolom X1, maka kolom X1 adalah kolom pivot. Kemudian mencari baris pivot. Sama seperti sebelumnya, baris pivot didapat dari nilai rasio terkecil. Pada tabel ini, kita ketahui bahwa rasio terkecil yaitu 2/3 berada pada S3, sehingga S3 adalah baris pivot. Mencari kolom pivot. Pada iterasi kedua ini, angka pivot adalah angka 3. Lakukan perubahan pada baris pivot. Karena angka pivot iterasi 2 adalah 3, maka perubahan baris pivot adalah seperti pada tabel. Kemudian, mengubah seluruh baris lain dengan menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya dan mengharuskan kolom pivot atau kolom X1 bernilai 0 selain yang berada pada baris pivot. Diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa pada kolom X1 atau kolom pivot, nilai Z itu 0, S1 0, dan X2-nya adalah 0. Tabel telah optimal. Karena dikatakan telah optimal karena nilai Z tidak lagi mengandung nilai negatif, sehingga iterasi dihentikan. Kesimpulannya, kita dapat produksi X1 sebanyak 2/3, produksi X2 sebanyak 5/9, besar nilai maksimum sebesar 31/3, sumber daya 2 dan 3 terpakai habis atau digunakan secara penuh, dan sumber daya 1 berlebih atau tersisa 7/9. Perhitungan dalam simplex menuntut ketelitian tinggi, khususnya jika angka yang digunakan adalah pecahan. Bulatan harus diperhatikan dengan baik. Disarankan jangan menggunakan bentuk bilangan desimal. Akan lebih teliti jika menggunakan bilangan pecahan. Pembulatan dapat menyebabkan iterasi lebih panjang atau bahkan tidak selesai karena ketidaktelitian dalam pembulatan. Dari yang kita bahas sebelumnya, kita menyebutkan iterasi. Iterasi itu apa sih? Iterasi adalah tahap perhitungan. Selesai sudah penyelesaian yang kita bahas hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum.